Contoh kayak hari ini tadi sampai Jogja, balik ke Sragen, ke Solo, ke Sragen lagi, nanti sore ke Solo lagi jemput, biasa mas. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Lazismu. Selamat datang bagi orang-orang baru atau mungkin dari penonton-penonton baru. Jangan lupa sebelum kita lihat konten Lazismu hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Jadi sehingga nanti ketika ada kita konten terbaru bisa teman-teman menikmati kapanpun dan ketika kita meng-share bisa dilihat kapanpun dan dimanapun. Ya, hari ini kita mendatangkan langsung driver ambulan Lazismu Kabupaten Sragen. Jadi kenapa kami hadirkan hari ini itu melihat fenomena yang saat ini lagi viral, bahwasanya ambulan dianggap seperti menyalakan sirine seenaknya. Terus kemarin ada isu lagi ternyata ada ambulan yang ternyata dijatuhi batu dari flyover. Nah, nanti kita bahas sebenarnya apa sih SOP yang tepat ketika menyupiri atau mengemudikan ambulan. Nanti kita akan tanya kepada salah satu driver Lazismu Kabupaten Sragen. Hari ini kita hadirkan langsung Bapak Haryono, Pak ya? Pak Haryono, yang biasanya sering kita panggil, teman-teman Lazismu sering manggilnya itu dengan Pak Dehar gitu kan, Pak Dehar. Selamat datang Pak Dehar. Ya, Pak Dehar, insya Allah nanti kita ingin diskusi Pak Dehar. Kita ingin diskusi tentang sebenarnya standarisasi nyupir ambulan itu seperti apa sih Pak De, kecepatannya seperti apa, kayak gitu nanti kita diskusikan dulu. Ya, siap Pak De? Oke. Ya Pak De, nanti mungkin sesekali bisa lihat ke kamera juga tidak apa-apa, nanti kita diskusi langsung aja. Ya Pak De, gini, yang pertama, sejak kapan Pak Dehar itu mulai mengemudikan ambulan Lazismu? Terima kasih Mas Roni. Iya. Kalau Pak D hitung-hitung, Pak D itu di Lazismu mengemudikan ambulan hampir 3 tahun Mas. Hampir 3 tahun, Iya, hampir 3 tahun Mas Roni. Berarti sudah banyak jenazah ataupun pasien ya Pak De? Iya Mas. Mungkin ratusan Pak De. Iya. Oke. Iya Pak De, gini Pak De, ini kan isu-isu yang sedang berkembang itu bahwasanya ambulan itu dianggap menyalakan sirine itu seenaknya kayak gitu. Terus kemarin kok ada isu yang ternyata ambulannya ada yang dijatuhi batu dari flyover. Nah kayak gitu, Pak D selaku pelaku atau pelaku yang melaksanakan mengemudikan driver ambulan itu tanggapannya seperti apa? Dan mungkin nanti bisa jelaskan Pak D, SOP yang benar itu sebenarnya seperti apa sih Pak D mengemudikan ambulan? Silakan Pak D. Terima kasih Mas Roni. Ya. Menurut Pak D, sepengetahuan Pak D, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Ya. tentang SOP mengemudikan ambulan, Ya, kita mengemudi itu nggak sembarangan Mas, apalagi membunyikan sirine. Nah, okay. iya. Untuk kecepatan di jalan biasa itu 40 sampai 60 Mas. Oh, 40 sampai 60 60. di jalan tol 80. Di atas 80 atau rendah 80? Nggak boleh di atas 80 kalau oh, di tidak jalan boleh tol. Di atas 80. Maksimal 80 di jalan tol. Oke, siap, Adi. Kalau di jalan raya biasa 40 sampai 60. Oke. Terus untuk masalah bunyi sirine, bunyi sirine, nah itu kita juga nggak asal membunyikan Mas. Yeah. Nggak asal membunyikan. Dalam keadaan kita nggak membawa pasien, itu aturannya juga kita nggak boleh membunyikan. Oke. Kecuali kita mau menjemput pasien. Oh, ketika menjemput tadi. Menjemput ada nadanya yang paling lambat kayak palang kereta api itu Mas. Oh, nah, gitu. itu berarti pertanda bahwa ambulan itu mau menjemput mau menjemput pasien atau korban laka di jalan, kita ditelepon gitu loh. Iya, Terus yang agak cepat sedikit untuk pasien yang tidak emergensi, tidak gawat darurat. Terus yang paling cepat iramanya itu untuk pasien yang emergensi, gawat darurat. Emergensi. Oke, berarti gini Pak De, ketika memang itu ditelepon gitu kan, halo ambulan Lazismu, ini kita sedang ada laka. Itu berarti kan darurat Pak De? Darurat. Berarti itu wajib dibunyikan? Iya, untuk segera itu korban biar segera mendapat pertolongan. Termasuk berarti ketika kayak ada pasien yang ketika di rumah jatuh misalnya di rumah itu juga langsung seperti itu. Boleh. Yeah. Oke, itu ketika penjemputan. Ketika pasien sudah masuk mobil mau ke rumah sakit itu juga dibunyikan atau tidak Pak De sebenarnya? Sebenarnya aturannya ya harus dibunyikan. Tetap harus dibunyikan. Cuman nadanya kan nggak sama Mas. Antara pasien. Oh, nada beda. Ya, antara pasien biasa mau kontrol atau mau apa dengan pasien yang gawat darurat lain, nggak sama. Oke. Berarti nanti mungkin
bisa disampaikan. Nanti kita mungkin Sobat Podcast Lazismu juga nanti di akhir acara nanti ada suara-suara, ada beberapa bunyi-bunyi yang membedakan bahwasanya ini sebagai emergency atau ini tidak, atau ini sedang misalnya sedang santai pun nanti ada pembedanya gitu ya Pak ya berarti. Oke, jadi nanti biar kita sudah Podcast Lazismu juga sudah paham tentang sirine. Sekarang gini Pak De, ambulan lazismu gitu kan. Kita tuh pernah lihat juga ada kata gratis. Nah, gratis ini menarik sekali. Sebenarnya gratis itu gratis yang seperti apa gitu Ade? Gratis mobilnya, gratis drivernya, atau gratis bensinnya, atau seperti apa? Bisa jelaskan Pak? Oke, gini. Dari awal saya masuk di lazismu itu kan sudah dikasih tahu bahwa kita 0 rupiah Mas. 0 sampai rupiah. manapun. Sampai manapun? Sampai manapun se-Indonesia kita 0 rupiah. Wah, sampai seluruh Indonesia. Ya, karena nanti kita untuk akomodasi untuk sangu itu sudah disangoni sama kantor. Sama kantor lazismu. Kira-kira ya. kita jalan berapa kilo, kantor sudah bisa memperkirakan berapa nanti biayanya. Iya, betul. Baik untuk bahan bakar, untuk tol, plus untuk makan drivernya. Oke, udah. Jadi kita benar-benar 0 rupiah alias gratis. Oh, sama segratis itu. Oke. Terus gini Pak De, gratis itu berarti semuanya baik driver, bensin maupun layanan Ya. 0 rupiah. 0 rupiah. Nah sekarang pertanyaannya Pak De, ketika itu kadang itu ya mohon maaf ini mungkin ya pengalaman pribadi saja. Ketika kita kan sudah menggunakan jasa ambulan gitu kan, Ya. kadang orang Jawa itu sungkan Pak De, atau perkewo lah bahasanya. Itu mau tidak ngasih uang kok ya, perkewo kalau tidak ngasih kok gimana? Ketika waktu itu pernah nggak Pak De ketika wes pokoknya Pak De tompo wae kayak gitu gimana Pak De? Tanggapan jenengan? Atau apa yang jenengan lakukan? Selama ini ya dengan halus kita jelaskan Mas, Iya, bahwa iya. pelayanan kita itu gratis. Iya. Kalau memang beliaunya itu memaksa, kita arahkan ke kantor Mas. Kita arahkan ke kantor, datang ke kantor lazismu, monggo nanti mau berapa, mau ngasihnya nanti kita masukkan ke infak atau sedekah. Infak atau sedekah, berarti Yeah. bukan buat ambulan ya Pak De? Bukan. Infak Yeah. dan sedekah, oke Pak De, siap. Terus mungkin gini Pak De, ketika supir ambulan itu kan juga tidak semuanya itu berani, atau mental driver itu kan mungkin beda dengan mental driver kendaraan umum pada umumnya, karena kan memang driver selain dia harus dituntut pengetahuan tentang medis maupun kecepatan dan peraturan undang-undang, tapi kan kadang juga ada mental ketika dia menghadapi jenazah misalnya. Nah, ada pengalaman mungkin ada pengalaman unik gitu yang bisa diceritakan pada Sobat Podcast Lazismu, pernah nggak, mohon maaf mungkin bahasa Jawa itu tom-toman gitu, atau ketakutan yang luar biasa ketika nggak jenazah, gimana Pak De? Mungkin bisa ada pengalaman itu? Alhamdulillah hampir 3 tahun Pak De nggak pernah mengalami hal-hal yang ganjil atau apa. Gitu. Kalau yang lucu ada itu pernah kayu maisanya itu ketinggalan di mobil pernah. Jadi kita harus setelah kita harus mengembalikan ke makam. Gitu. Berarti maisanya ketinggalan gitu ya? Ya. Tapi nggak di ditakuti atau apa? Nggak pernah. Berarti aman Pak De, pernah. siap. Oke. Terus ketika tadi gratis gitu Pak De, sekarang yang atau pasien atau jenazah yang diangkut oleh driver lazismu itu, apakah memang hanya beragama Islam Pak De? Oh, buatan Mas Roni. Iya. Selama ini kita tidak harus orang Islam enggak. Yang jadi Pak Danu kita itu melayani umat. Nah, Yeah. umat itu kan macam-macam Mas. Ada yang agamanya Kristen, ada yang Hindu, ada yang Islam. Selama kita bisa membantu dan jamnya nggak berbenturan, pasti kita bantu Mas. Oke. Nggih, pasti kita angkat. Berarti juga ada pengalaman seperti itu berarti non muslim pun Sering. juga? Sering Pak De? Sering, nggih. Nah kayak gitu, berarti ini menarik sekali. Nah itu sudah dapat kata sebelumnya sekian. Jadi ternyata memang sifatnya kemanusiaan ataupun sifatnya itu pasien ataupun tidak mampu, itu tidak memandang agama, ras dan suku gitu ya Pak De? Iya, betul. Siapapun yang membutuhkan tetap diangkut gitu aja. Ya Pak De, ini ada tambahan pertanyaan Pak De. Jadi gini Pak De, ketika tadi kan layanan 0 rupiah. Nah sekarang caranya, mungkin Sobat Podcast itu pengen tanya sebenarnya gimana cara ordernya ambulan lazismu itu seperti apa sih Pak De? Oke. Bisa itu Mas, lewat call center ambulan. Nomornya Pak De? 085 100 938 590. Oke, Jadi itu kan diatur sama kantor jamnya. Jadi sudah ada jam belum, kalau belum ya kemungkinannya tetap diterima Mas. Oke. Ditolaknya itu kalau jamnya bareng. Kalau di Sragen sendiri Pak De ada berapa ambulan?
Untuk di daerah sendiri 2 mas. Belum yang di kecamatan-kecamatan banyak. Oh, ada ya. Oh, berarti ternyata Iya. ambulannya tidak hanya di kabupaten ya Pak De? Iya. Di kecamatanmu juga ada. Ada. Ini mungkin pengalaman aja Pak De. Selama ini paling banyak itu sehari berapa pasien atau jenazah Pak De? Yang pernah Pak De alami kayak gitu selama 3 tahun terakhir ini? Dulu pernah mas itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore pernah 6 jenazah mas. Ini yang udah 2 semua. pasien 6 jenazah pernah. Jadi sampai maghrib itu. Dibolak-balik. Iya, iya. Paling jauh Pak De, mengantarkan pasien kemana? Jakarta. Jakarta. Berarti itu lewat tol itu juga gratis? Tolnya tetap kita. Tetap lazismu yang bayar? Kita pokoknya enggak. Berarti pasien itu tinggal duduk meminta. manis, Iya. berdoa semoga selamat sampai Iya, tujuan gitu iya, aja. Masya iya. Allah, berarti ternyata cukup seperti itu aja. Jadi silakan mungkin ini tambahan aja sobat podcast. Jadi ketika nanti pingin order ambulan, silakan nanti telepon call centernya ambulan. Nanti ada di bawah ini nanti bisa dicek bisa nomornya karena mungkin nanti ketika saya sebutkan saya lupa gitu, lebih baik nanti dari di bawahnya. Oke, terus gini Pak De. Ketika memang tadi pengalaman gitu Pak De. Sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir lah Pak De. Jenengan selaku driver ambulan dengan mengangkat jenazah, pasien kayak gitu, Ya. apa Pak De yang bisa jenengan ambil pelajaran besar bagi diri jenengan pribadi selaku driver ambulan melihat jenazah, pasiennya kayak gitu seperti apa Pak De? Oke, gini mas. Ini yang Pak De alami sendiri, Iya. oke. Apa ya? Merasa di sisa usia Pak De ini, alhamdulillah Usia berapa bangga. Ya 50 lebih mas. Sudah 50. Masih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Bisa menolong, membantu bagi mereka yang sakit kita bisa mengantarkan ke rumah sakit. Bagi yang keluarganya meninggal kita bisa mengantarkan ke makam. Ada rasa bangga mas. Iya. Ada rasa bangga, kita bersyukur dan pekerjaan ini Pak De anggap nggak berat mas karena Pak De seneng jadi enteng. Contoh kayak hari ini tadi sampai Jogja, balik ke Sragen, ke Solo, ke Sragen lagi, nanti sore ke Solo lagi jemput, biasa mas. Oh gitu. Seneng aja mas, pokoknya intinya seneng aja gitu. Jadi kan nggak ada beban malah menurut Pak De seperti itu. Kita syukuri mas. Oke. Jadi tambah rasa syukurnya ya Pak De? Iya. Tambah rasa syukurnya. Oke. Nah, itu tadi sedikit kita pembahasan ya tentang SOP maupun pengalaman-pengalaman driver lazismu. Ternyata memang sebenarnya pun ambulan itu pun ketika sirine dinyalakan sudah ada aturannya. Jadi ketika mungkin masyarakat melihat ambulan jalan atau mungkin sedang dinyalakan sirinenya, baiknya itu berpikir positif. Mungkin dia buru-buru atau mungkin ternyata ada pasien darurat atau mungkin mengantarkan ya pada ke rumah sakit. Jadi janganlah menganggap itu hal-hal yang sifatnya negatif sehingga berprasangka buruk kepada driver-driver ambulan yang menyalakan ambulannya. Karena pun ketika kita lihat seperti tadi yang pengalaman di lazismu itu ternyata memang 0 rupiah ya Pak De sudah melayani sepenuhnya, tapi ternyata masih ada, mohon maaf, cibir atau hujatan. Nah, ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk bisa lebih baik lagi ketika menyikapi hal-hal yang lainnya. Oke, mungkin itu saja dari podcast hari ini. Semoga menjadi pelajaran besar bagi kita semuanya, dan jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal jariah karena memang nanti konten ini akan bermanfaat bagi orang banyak. Demikian dari kami, terima kasih Pak Dirhat Sama-sama Mas Roni. waktunya. Iya. Terima kasih, semoga selamat ketika nanti mengantarkan pasien juga. Amin. Dan semoga dengan kondisi seperti ini juga senantiasa diberikan kesehatan gitu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Humas, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirene ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirene yang pertama adalah sirene yang menyerupai bunyi palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua berarti ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat, seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat.
menandakan kalau ambulans atau mobil jenazah sedang membawa jenazah. Nah, sekarang sahabat umat sudah tahu kan perbedaannya? Jadi kalau sewaktu-waktu sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu.